Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, para ustadz, guru-guru kita ingkang mulya panjenenganipun Bapak Kiai Masyukur Samanudi, yang kita hormati para sesepuh penasehat yang sore hari ini sudah rawuh, Bapak Kiai Kasturi, Bapak Sapari, Bapak Ibu pirawuh sedaya jamaah pengajian sore Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri pemberian, mensyukuri nikmat dari Allah yang begitu melimpah dengan menjalankan perintah Allah semampu kita, baik perintah itu sifatnya wajib seperti puasa Ramadan, seperti sholat 5 waktu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maupun perintah yang sifatnya sunnah seperti sholat tarawih, sholat ba'diyah qobliyah. Bagi orang-orang sekelas kita, bagi orang-orang yang kualitas ibadahnya itu selevel kita umumnya, ibadah-ibadah sunnah itu sangat penting, sangat krusial, karena sholat atau ibadah wajib yang kita lakukan itu sebenarnya kualitasnya masih bolong-bolong. Meskipun kita sholat sehari semalam, sholat wajib 5 kali, tetapi kualitas sholat kita masih perlu ditambal, masih perlu ditambal. Jadi kita bersyukur kepada Allah salah satunya karena Allah itu masih menjaga rahasia kebusukan kita, rahasia kejelekan kita, termasuk aib-aib kita itu masih ditutup oleh Allah, termasuk juga tingkat rendahnya kualitas kita saat sholat. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, setelah itu pada umumnya ini pengalaman saya pribadi, pikiran langsung kesana kemari. Karena pikiran itu tidak fokus, ada orang yang mestinya sholat isya makmum itu 4 rakaat, baru rakaat pertama imam berdiri, dia sudah ngambil posisi tahiyat akhir. Saya pernah menyaksikan, kenapa? Karena tidak fokus. Sholat isya mestinya 4 rakaat, ternyata baru 1 rakaat dia langsung posisi tahiyat akhir. Jadi tidak nyambung antara apa yang seharusnya dilakukan dengan yang dipikirkan. Ini berbeda dengan tarweh. Kalau tarweh, karena tarweh kita itu jumlahnya banyak, 20 rakaat, kadang menjaga fokus itu sulit, sehingga kadang baru rakaat pertama kita langsung tahiyat akhir. Nah, itulah pentingnya imam itu bijaksana. Kalau panjenengan jadi imam, karena semuanya baik laki-laki maupun perempuan semua berpotensi menjadi imam, terutama imam yang sholat malam.
Sholat malam itu maghrib, isya, subuh, yang itu bacaannya keras. Jadi imam itu harus bijaksana, tidak hanya tidak boleh terlalu lama, tetapi kode untuk takbir intikal itu juga harus diperhatikan. Jadi saya contohkan tarweh. Tarweh itu kalau rakaat pertama setelah sujud kedua mesti berdiri. Kalau berdiri biasanya imam itu baca Allahu Akbar atau takbir intiqalnya itu lama dengan nada tinggi. Allahu Akbar. Makmum enak. Gak fokus pun makmum tinggal manut saja. Nah, yang rakaat kedua kalau mau tahiyat akhir itu nadanya direndahkan. Nah, rendah dan pendek dan rendah. Kadang ada imam itu nadanya agak tinggi meskipun pendek. Begitu ada makmum bilang, "Pak Imam, nek takbir intikal untuk tahiyat akhir mbok yang nada rendah biar makmum ini nanti tidak kecelek tiba-tiba berdiri." Gitu. Terus imam mengatakan, "Loh, mestinya makmum itu kan bisa fokus rakaat pertama, rakaat kedua tidak usah menunggu kode dari imam." Jawaban itu meskipun tidak salah, tetapi ada yang lebih enak. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Nek imam nyun sewu, makmum sepenuhnya ikut imam, nanti kurang begitu harmonis dalam hubungan perjamaahan. Itu. Yang kedua, nek jadi imam, yo panjenengan ibu-ibu kalau dengan putra-putrinya, kalau waladhdallin jangan terlalu panjang. Ini bukan urusan tajwid, tetapi bahwa aminnya makmum supaya bareng dengan imam ini sesuatu yang krusial, maka imam harus memfasilitasi. Ingat ada hadis mengatakan bahwa setelah waladhdallin itu kalau makmum baca amin bareng imam, dua-duanya kompak, maka malaikat nanti ikut baca amin dan mendoakan ampunan, mendoakan rahmat bagi makmum dan imam yang kompak membaca amin. Agar aminnya itu kompak kan diawali dari imam. Kalau imamnya waladhdallin tidak terlalu panjang, makmumnya nanti enak. Ada juga yang biasanya panjang waladhdallin. Nah begitu makmum kuwi ngawiti ancang-ancangnya bingung kapan. Tetapi kalau imam waladhdallin amin. Nah, jadi imam baca amin, makmum baca amin bareng, malaikat ikut. Baca aminnya bagaimana? Tidak usah terlalu dipermasalahkan. Idealnya yang panjang itu min, bukan a-nya. Kalau sisi tajwid, jadi begini, amin. Ini panjang boleh, amin boleh, atau amin. Sudah. Pada umumnya, apalagi anak-anak kalau semangat itu begini, amin. Untuk kaidah nahwu itu kebalik, tidak salah, artinya tidak mempengaruhi pahala, tetapi sebaiknya bagi kita itu dibalik, amin. Kalau mau panjang yang belakang. Kalau panjenengan melihat YouTube, kalau Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudis seperti itu, amin. A-nya itu kan 2 ketukan. Tetapi itu tidak krusial, salah tidak apa-apa. Ada juga yang tidak A tapi pakai H. Amin. Oke. Nah,
Yang perlu diperingatkan, jangan disi. Jadi imam belum selesai dol, nanti makmum sudah amin, amin. Jadi nanti tidak mendapatkan tambahan doa keberkahan dari malaikat eman-eman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.